Anda kembali menyaksikan berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang wanita warga desa Bandar Lama, Kabupaten Ogan, Komering Ulu yang menderita sakit parah terpaksa ditandu menggunakan bambu sejauh 8 km menuju rumah sakit. Sebuah arena sabung ayam di kawasan Pelaju Darat Palembang digerebek aparat dari Polrestabes Palembang. Gelaran sepak bola Liga Santri Nasional 2022 mulai bergulir di Kabupaten Ogan Komering Ilir. 24 tim sepak bola dari sejumlah pondok pesantren ikut bertanding dalam kompetisi ini. Sebuah arena sabung ayam yang berada di kawasan Pelaju Darat Palembang digerebek polisi dari Polrestabes Palembang. Mengetahui kedatangan polisi, para penjudi pun langsung lari kocar-kacir. Polisi menahan puluhan penjudi serta ayam aduan. Polisi mengejar para pelaku judi sabung ayam di kawasan Pelaju Darat. Para pelaku judi berusaha kabur dari kepungan polisi yang menggerebek arena sabung judi ini. Meski berusaha kabur sekuat tenaga, sebagian dari mereka berhasil diringkus polisi. Polisi menggerebek arena sabung ayam berdasar laporan masyarakat yang telah resah dengan keberadaan tempat judi sabung ayam ini. Diperkirakan praktek perjudian sabung ayam ini telah berlangsung sejak 1 bulan. Mereka yang datang ke tempat ini tidak hanya warga setempat, namun juga warga dari luar Pelaju Darat. Polres Palembang mengungkap kasus perjudian jenis sabung ayam yang terjadi di daerah Jalan Arhab, yaitu di Pelaju Barat di Kota Palembang. Nah, ini ternyata sudah kurang lebih 1 bulan dia melakukan satu perbuatannya. Akhirnya kita bisa ungkap, kita membawa barang bukti, ada sepeda motor di belakang saya, itu ada 54 sepeda motor yang kita amankan, kemudian ada 28 tersangka, 28 orang yang patut kita duga mereka adalah ikut bermain di situ. Dalam penggerebekan ini, polisi menahan 28 pelaku judi, berikut 1 orang pemilik lokasi arena judi sabung ayam. Selain itu, belasan ayam aduan dan 54 unit sepeda motor serta gelanggang aduan ikut disita polisi sebagai barang bukti. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lain. Seorang residivis pelaku begal dengan korban seorang wartawan di Kota Lubuk Linggau berhasil ditangkap tim Macan Reserse Kriminal Polres Kota Lubuk Linggau. Tersangka terpaksa ditembak kakinya karena berusaha kabur dan tidak mengindahkan tembakan peringatan. Amzil Umur terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan setelah ditembak kakinya oleh polisi. Tersangka yang sehari-hari berjualan es di Lubuk Linggau ini seperti tak ada jerahnya berurusan dengan polisi. Ia kembali ditangkap polisi karena membegal seorang wartawan dan membawa kabur motor korban di perumahan Lestari, Kota Lubuk Linggau, 16 Juni 2021 lalu. Pada saat beraksi, pelaku menusuk korban dari belakang serta melukai wajah korban sepanjang 15 cm. Kepada polisi, residivis kambuhan ini mengaku baru selesai menjalani hukuman penjara 8 tahun dalam kasus yang sama. Usai membegal motor korban, dijual Rp1.300.000 dan uangnya untuk membayar hutang, main judi online, dan membeli sabu. Berapa kali kau hukum? Sekali, terus? Habis itu aku bawa sepeda juga lari. Sepeda apa? Sepeda motor? Sepeda apa? Motor apa? Sepeda motor. Motor ini ya? Iya. Motor ini ya? Iya. Kau jual kemana? Di Simpang Rumbai. Rumbai. Berapa jual? Berapa kau jual? 1.300.000. Duit untuk apa duitnya? Bayar hutang. Sama? Sama main judi ya. Judi online ya? Iya. Floten? Slot. Narkoba? Narkoba. Juga dikit. Narkoba juga. Ada yang dikit. Informasinya sudah pernah ini? Pernah kau dulu dihukum? Pernah? Dihukum. Nah, Kasus apa? sama Apa sama? Pencurian? 365 juga. Nodong juga ya? Iya.
Dia udah residivis dan dia baru keluar dari penjara. Setelah dilakukan penyidikan memang benar motifnya itu pembegalan atau perampokan atau ada motif lain? Untuk motifnya begal. Untuk motifnya begal, dia ambil sepeda motor ini terus dijual 1.300.000. Uangnya ini untuk bayar utang 800 dan 300 buat judi online dan yang 100 buat beli narkoba. Atas perbuatannya, kali ini Amzil dijerat polisi dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman selama 9 tahun penjara. Yanuar Ikhram melaporkan dari Kota Lubuk Linggau. Ya, polisi membagikan helm gratis bagi para pelanggar di wilayah hukum Ogan Komering Ulu. Meski demikian, mereka juga mendapatkan sanksi berupa tilang. Sejumlah petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu menggelar razia Operasi Patuh Musi 2022. Razia kali ini digelar di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Batu Raja. Namun kehadiran polisi justru membuat para pengendara menghindari dengan cara memutar balik arah. Sebanyak 30 pengendara motor yang tidak mengenakan helm terjaring operasi ini. Namun selain mendapat surat tilang, pelanggar justru mendapatkan helm gratis dari petugas. Mereka diperingatkan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Kita akan melaksanakan kegiatan operasi yang namun kita laksanakan secara humanis. Kita berupaya untuk mengedukasi, tapi juga kita akan melaksanakan kegiatan penindakan terhadap para pelanggar-pelanggar yang ada di wilayah Kabupaten Ogan. Pada operasi Patuh Musi 2022 ini, polisi akan mengedepankan tindakan preemptif dan preventif dengan menitikberatkan pada pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan. Operasi Patuh Musi 2022 kali ini digelar secara serentak selama 14 hari dari 13 Juni hingga 26 Juni 2022 mendatang. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Gelaran sepak bola Liga Santri Nasional 2022 mulai bergulir di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebanyak 24 tim sepak bola dari sejumlah pondok pesantren ikut bertanding dalam kompetisi ini. Tari Tanggai mengawali pembukaan Liga Santri Nasional tahun 2022 di Stadion Krida Muda Desa Sediomulyo, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Jakfar Sodik, hadir membuka berlangsungnya Liga Sepak Bola para santri ini. Liga Santri diikuti 24 tim sepak bola dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir. Pertandingan perdana dalam Liga Santri ini mempertemukan tim pondok pesantren Darul Falah melawan tim pondok pesantren Mambaul Ulum. Liga Santri Nasional yang memperebutkan Piala Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini akan berlangsung hingga 22 Oktober mendatang. Pemenang liga di tingkat kabupaten ini nantinya akan mewakili Kabupaten Ogan Komering Ilir ke tingkat provinsi. Untuk dari pemerintah daerah support untuk Liga Santri tentu selain dari yang sudah direncanakan oleh panitia, tentu untuk pemerintah daerah sangat mensupport. Nanti pada saatnya begitu sudah final, insya Allah kita hadir kembali dan di situ kita akan membantu untuk pemain-pemain yang bisa berjuang di belakang dan juga nanti seluruh peserta ini mendapatkan Yang jelas nanti yang akan masuk ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan tanggal 22 Oktober 2022 itu tepatnya dengan Hari Santri Nasional, di mana nanti pada saat yang mana tim yang akan masuk ke babak final di antara dua tim terbaik, maka nanti akan mendapatkan reward dari Bapak Kasat bahwa yang dua tim tersebut akan mendapatkan secara rekomendasi untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Liga Santri merupakan program TNI Angkatan Darat dengan tujuan menggali potensi para santri pondok pesantren dalam pembinaan cabang olahraga sepak bola. Diharapkan melalui kompetisi ini akan melahirkan bibit muda berbakat yang masuk dalam skuad tim Garuda sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, demikian berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.